Anda mengirimkan kami sebuah artikel yang menarik banget dari Moko Digital, judulnya Live Streaming dan Ilusi Sekarang yang Kita Percaya. Dan ini langsung kena gitu rasanya. Saya jadi ingat misalnya waktu nonton final Piala Dunia kemarin, saya di Jakarta, sendirian. Tapi rasanya kayak ada di stadion bareng puluhan ribu orang. Di media sosial, timeline saya meledak. Semua orang dari manapun merasakan tegang yang sama di detik yang sama. Pas gol, teriakan saya tuh rasanya jadi bagian dari jutaan teriakan lain. Ada perasaan magis ya, perasaan bahwa kita semua dimanapun kita terhubung dalam satu momen besar yang persis sama, momen sekarang. Dan itulah yang dijual oleh teknologi live streaming. Itu sihirnya. Padahal secara teknis, ini kan luar biasa rumit. Ada kamera di stadion, sinyalnya diubah jadi data, dikirim lewat kabel bawah laut ribuan kilometer, atau dipantulkan ke satelit, sampai akhirnya muncul di layar Anda. Proses ini butuh waktu, tapi yang kita rasakan, instan. Teknologi ini seolah-olah menghapus semua jejak perjalanan data itu. Jadi yang tersisa, ya cuma pengalaman murninya. Menjadi bagian dari sesuatu yang terjadi, ya saat ini juga. Tepat. Teknologinya itu kayak pesulap yang jago banget. Dia bikin jarak dan waktu seolah-olah lenyap. Tapi, nah disinilah artikel yang Anda kirim itu mulai mengganggu saya. Oke, mari kita bedah ini ya. Kita semua kan merasakan koneksi di momen sekarang yang sama itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau perasaan sekarang yang sama persis itu, menurut cara kerja alam semesta, sebenarnya nggak pernah ada? Gimana kalau itu cuma trik sulap yang paling meyakinkan di dunia? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Karena ini membenturkan pengalaman kita sehari-hari, pengalaman manusiawi kita, dengan hukum fisika yang aneh. Kita semua kan hidup dengan asumsi bahwa ada satu jam universal. Jam yang terus berdetak sama untuk semua orang. Sekarang, ya sekarang di mana-mana. Tapi 100 tahun lalu, ada seseorang bernama Einstein yang bilang, tunggu dulu, kayaknya nggak sesederhana itu deh. Disinilah fisika mulai masuk dan bikin kepala pusing. Saya tebak ini ada hubungannya sama teori relativitas kan? Jujur aja, saya selalu merasa konsep itu abstrak banget. Bisa nggak Anda jelaskan dengan cara yang lebih gampang dicerna? Tentu. Coba kita pakai analogi ya. Bayangkan Anda berdiri di peron stasiun kereta. Tepat di depan Anda, di tengah rel, ada petir menyambar. Lalu, ada kereta super cepat melintas. Nah, bagi Anda yang diam di peron, Anda lihat sambaran petir itu sebagai satu kejadian di satu titik. Tapi bagi orang di dalam kereta, yang bergerak sangat cepat, ceritanya bisa sedikit beda. Karena dia bergerak, bisa jadi dia melihat dua peristiwa yang terpisah. Mungkin petir menyambar rel di depannya sesaat sebelum menyambar rel di belakangnya. Pertanyaannya, siapa yang benar? Anda atau orang di kereta? Keduanya benar dari sudut pandang masing-masing? Persis, dan itulah inti dari relativitas Einstein. Nggak ada satu kenyataan absolut tentang kapan sesuatu terjadi. Gagasan bahwa dua peristiwa terjadi pada saat yang persis sama, atau istilah kerennya, simultanitas, itu sendiri relatif, tergantung siapa yang lihat dan seberapa cepat mereka bergerak. Jadi konsep sekarang yang universal itu runtuh. Sekarang bagi Anda di Jakarta, secara fisika, itu bukan sekarang yang 100% identik dengan sekarang bagi teman Anda di New York. Tunggu. Ini benar-benar mengubah cara saya melihat segalanya. Jadi konser live dari New York yang saya tonton, pertandingan olahraga, semua itu nggak terjadi dalam satu momen sekarang yang sama untuk semua orang yang menonton. Terus apa dong yang sebenarnya kita alami? Apa itu artinya konsernya nggak nyata? Oh, konsernya 100% nyata. Penyanyinya benar-benar di panggung. Yang merupakan ilusi adalah gagasan kita. Gagasan bahwa semua penonton di seluruh dunia mengalaminya dalam satu bingkai waktu universal yang sama. Itu cuma asumsi yang dibuat otak kita, tapi nggak didukung oleh fisika. Apa yang sebenarnya terjadi itu bisa kita sebut sinkronisasi persepsi. Oke, sinkronisasi persepsi, kedengarannya canggih. Maksudnya gimana tuh? Apa platform streaming ini bertindak seperti dirijen orkestra yang memastikan semua penonton tepuk tangan di saat yang sama, padahal kita semua sebenarnya dengar musiknya sepersekian detik lebih lambat dari yang lain? Analogi yang sempurna sekali. Itulah tugas mereka. Mereka tahu sinyal ke Jakarta butuh sekian milidetik, ke London butuh waktu beda lagi. Jadi mereka sengaja menahan dan menyinkronkan semua aliran data itu.
Sehingga saat gambar muncul di layar kita, rasanya terjadi barengan untuk semua orang. Mereka menciptakan sebuah sekarang buatan yang kita semua sepakati. Mereka pada dasarnya merekayasa sebuah pengalaman waktu bersama. Jadi, lag atau jeda yang kadang kita alami itu. Itu saat si dirijen melakukan kesalahan kecil. Itu momen di mana kita bisa ngintip di balik tirai dan sadar kalau ini semua sebenarnya cuma konstruksi, cuma trik teknologi. Tepat sekali. Jeda itu pengingat bahwa informasi butuh waktu untuk berjalan. Tapi, bahkan dengan koneksi sempurna sekalipun, tanpa jeda, konsep sekarang yang sama secara fisika itu tetap sebuah penyederhanaan. Teknologi ini nggak cuma mengirim konten, ia secara aktif membangun panggung di mana kita semua bisa pura-pura berada di waktu yang sama. Gila ya. Jadi ini nggak cuma soal live streaming konser dong. Ini berlaku juga buat rapat kerja via Zoom dengan tim di negara lain, atau pas kita main game online sama orang dari seluruh dunia, di mana timing sepersekian detik itu penting banget. Tentu saja, coba pikirkan game online yang kompetitif. Server game itu adalah sang dirijen. Tugasnya menerima input dari pemain di Korea, Brasil, Amerika, lalu menciptakan satu kenyataan game yang adil untuk semua, meskipun input mereka sampai di waktu yang beda-beda. Server itu menciptakan sekarang fiksi di dalam dunia game. Sama juga di panggilan video. Softwarenya kerja keras menyamarkan jeda waktu supaya percakapan terasa alami. Seolah kita di ruangan yang sama, padahal kita lagi ngobrol sama hantu lawan bicara kita dari sepersekian detik yang lalu. Oke, saya paham teorinya. Tapi jujur aja, apa ini penting? Maksud saya, bedanya kan kecil banget ya. Sepersekian detik gitu. Apa ini cuma fakta fisika yang menarik buat diobrolin, tapi sebenarnya nggak ada dampaknya sama sekali buat hidup kita? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan untuk 99,9% aktivitas kita, ya tentu saja nggak ada dampaknya. Perbedaannya terlalu kecil. Tapi, ini jadi sangat-sangat penting ketika kita bicara soal teknologi yang butuh presisi waktu ekstrim. Contoh terbaiknya, GPS di ponsel Anda. Sistem GPS itu bekerja karena ada jaringan satelit di orbit yang punya jam atom super akurat. Dan satelit-satelit ini bergerak sangat cepat, terus berada di gravitasi yang lebih lemah dari kita di bumi. Tunggu dulu. Menurut teori relativitas tadi, karena mereka bergerak cepat dan gravitasinya beda, berarti waktu bagi mereka berjalan sedikit berbeda dari waktu kita di bumi, kan? Tepat. Waktu di satelit GPS itu berjalan sekitar 38 mikrodetik lebih cepat setiap harinya dibanding di bumi. Kelihatannya kecil, tapi kalau para insinyur nggak memperhitungkan perbedaan waktu ini dan mengoreksinya, kesalahan navigasi GPS akan menumpuk dengan kecepatan 10 km setiap hari. Mobil Anda bisa-bisa diarahkan masuk ke sungai dalam hitungan jam. Jadi, ilusi sekarang yang kita bicarakan ini bukan cuma teori. Memahami dan mengoreksi fakta bahwa sekarang itu nggak universal adalah alasan kenapa teknologi modern seperti GPS bisa berfungsi. Wow. Oke. Saya tarik kembali pertanyaan saya tadi. Ini jelas penting. Jadi, setiap kali saya buka Google Maps, saya sebenarnya lagi memanfaatkan pemahaman manusia tentang betapa aneh dan relatifnya waktu itu. Pikiran saya jadi agak meledak sedikit. Kalau gitu, mari kita kembali ke manusianya ya. Kenapa kita begitu suka dengan ilusi ini? Kenapa otak kita begitu mudah dan rela menerima sekarang buatan dari live streaming ini? Karena kita ini makhluk sosial, sampai ke tulang sumsum. Kebutuhan untuk merasa terhubung, untuk berbagi pengalaman, itu salah satu dorongan paling mendasar bagi manusia. Otak kita kan tidak berevolusi untuk memikirkan kerangka acuan relativistik atau kecepatan cahaya. Otak kita berevolusi di sabana Afrika, di mana bertahan hidup itu artinya jadi bagian dari kelompok, berkomunikasi, dan merasakan hal yang sama bersama-sama. Jadi perasaan jadi bagian dari kerumunan, bahkan kerumunan virtual, itu semacam retasan evolusioner ya? Kita butuh merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Persis. Dan live streaming memberikan stimulus yang sempurna untuk kebutuhan purba itu. Ia menyajikan 3 hal sekaligus. Pertama, pengalaman bersama. Semua orang lihat hal yang sama. Kedua, urgensi. Ini terjadi sekarang, bukan rekaman. Dan ketiga, komunitas yang terlihat. Ada kolom komentar, ada trending topik. Ini adalah
koktail psikologis yang sangat kuat. Otak kita dengan senang hati akan mengabaikan fisika yang rumit demi imbalan sosial dan emosional dari perasaan terhubung itu. Masuk akal sekali. Ilusi sekarang ini terasa begitu nyata karena kebutuhan emosional kita akan koneksi juga sangat nyata. Teknologi cuma datang dan memberikan apa yang sudah kita dambakan sejak dulu, tapi dalam skala global yang belum pernah terbayangkan. Benar. Dulu, pengalaman sekarang bersama kita itu sangat lokal. Sekarang ditentukan oleh suara lonceng gereja atau azan dari masjid terdekat. Itu cakupan dunia kita. Lalu teknologi datang, telegraf, radio, TV, dan sekarang, internet dan live streaming telah menciptakan sebuah sekarang global. Semacam gentleman's agreement dengan alam semesta ya, di mana kita semua sepakat untuk pura-pura nggak tahu soal rumitnya relativitas. Demi bisa nonton konser bareng-bareng. Saya suka analogi itu. Dan ini membawa kita pada pertanyaan filosofis yang lebih dalam. Apa yang kita anggap nyata? Apakah pengalaman bersama itu jadi kurang nyata hanya karena fisika di baliknya nggak sesederhana yang kita bayangkan? Saya rasa tidak. Perasaan emosional yang Anda rasakan saat gol Piala Dunia itu 100% nyata. Koneksi yang Anda rasakan dengan jutaan fans lain juga nyata. Yang merupakan konstruksi adalah kerangka waktu tunggal di mana kita menempatkan semua pengalaman itu. Jadi, kalau kita rangkum pembahasan kita ini, dari satu artikel singkat, kita jadi berkelana kemana-mana. Kita mulai dari perasaan nonton konser, masuk ke teori relativitas Einstein, membahas cara kerja GPS, sampai psikologi manusia purba. Intinya, pengalaman kita yang paling modern, yaitu merasa jadi bagian dari momen global sekarang, sebenarnya adalah sebuah mahakarya rekayasa. Sebuah ilusi indah yang diciptakan teknologi dan disambut hangat oleh jiwa kita. Dan jika kita lihat gambaran besarnya, ini pengingat yang bagus bahwa teknologi itu tidak pernah netral. Ia selalu mengubah cara kita memandang sesuatu yang paling mendasar. Dalam hal ini, waktu. Ia memang meruntuhkan jarak, itu luar biasa. Tapi di saat yang sama, ia juga menjual kepada kita sebuah versi waktu yang lebih sederhana, lebih rapi, dan lebih sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia, meskipun itu bukan gambaran lengkapnya. Dan ini mungkin pertanyaan penutup untuk Anda renungkan yang muncul dari semua obrolan ini. Kita sudah sepakat koneksi yang kita rasakan saat nonton siaran langsung itu didasarkan pada ilusi fisika yang cerdas. Pertanyaannya, apakah fakta itu membuat koneksi tersebut jadi kurang berarti? Atau justru sebaliknya? Mungkin kemampuan kita sebagai manusia untuk menciptakan, menyetujui, dan berbagi dalam sebuah ilusi yang begitu kuat, kemampuan kita membangun sekarang bersama, meskipun itu tidak ada, justru itulah yang membuat pengalaman itu menjadi sesuatu yang unik, ajaib, dan sangat manusiawi.